Halo semua, ketemu lagi dengan saya Talita. Buat teman-teman yang baru ketemu sama channel ini, saya ucapkan selamat datang. Kali ini di video ini kita akan ulas tentang fungsi dari menu Pack Layout pada Microsoft Excel. Secara lengkap kita akan belajar dari nol. Video ini melanjutkan video-video sebelumnya di channel ini yang sudah membahas tentang menu home dan insert. Kali ini kita akan secara khusus membahas di menu Pack Layout. Fungsi dari Pack Layout sendiri ada berbagai macam ya. Mulai dari mengatur tema, halaman, tampilan lembar kerja, menata posisi objek, dan lain sebagainya. Nah, menu Pack Layout sendiri memiliki 5 bagian atau kelompok ya. Yang pertama ada Themes, kemudian Pack Setup, Scale to Fit, Sheet Option, dan Arrange. Nah, kita akan bahas satu persatu tools yang ada di bagian-bagian Pack Layout ini. Nah, yang pertama kita akan bahas di bagian Themes. Sesuai dengan namanya, di bagian Themes ini adalah untuk mengatur tema atau fitur atau perintah yang memiliki fungsi untuk mengubah gaya dokumen kita, baik itu teks, warna, dan efek. Di Themes sendiri kalau kita klik, di sini ada banyak pilihan tema yang disediakan dengan warna, font, dan efek yang berbeda-beda. Kemudian di bagian color kalau kita klik di sini juga ada berbagai warna. Untuk mengubah warna di tema yang kita pilih dan kurang sesuai kita bisa tambahkan warna di sini. Kemudian ada juga fonts. Ini digunakan untuk mengubah jenis tulisan ya seperti Arial dan lain sebagainya. Kemudian ini ada efek juga. Ini merupakan tampilan visual efek dari objek-objek yang terdapat di lembar kerja. Oke, selanjutnya ada Pack Setup. Di sini adalah pengaturan yang berfungsi untuk mulai dari mengatur margin, orientasi, ukuran kertas, membagi halaman, area print, dan lain sebagainya. Sini ada margin, orientation, size, print area, break, background, print titles. Sesuai dengan namanya masing-masing, kalau margin ini fungsinya adalah untuk mengatur jarak atau lebar tepi kertas terhadap objek ya berupa tulisan. Kemudian ada orientation. Ini fungsinya adalah untuk mengatur posisi kertas yang akan dicetak. Misalnya apakah bentuknya tegak, horizontal atau vertikal. Kemudian ada size atau ukuran ya. Ini fungsinya adalah untuk menentukan atau membuat sendiri besar kertasnya seperti mau A4 atau A3. Kemudian ada print area. Fungsinya adalah untuk menentukan area mana yang akan muncul ketika dicetak atau di print ya. Selanjutnya ada breaks. Ini adalah sebuah perintah yang berfungsi untuk membagi area dalam kertas ke dalam beberapa halaman. Biasanya ini digunakan untuk ngeprint banyak dokumen yang mirip, contoh ID card dan sebagainya. Kemudian ada background. Fungsinya adalah untuk mengubah lembar kerja berlatar belakang ya. Bisa berlatar belakang ilustrasi maupun foto dan lain sebagainya. Kemudian ada print titles. Ini adalah perintah yang berfungsi untuk mengatur baris maupun kolom supaya selalu muncul pada setiap halaman yang akan dicetak. Contohnya pada judul atau kepala tabel ya. Ini akan selalu muncul di setiap halaman kalau kita gunakan fitur ini. Oke, sampai sini paham ya teman-teman tentang dua bagian di Pack Layout ini. Maka sekarang kita berlanjut ke bagian yang ketiga yaitu Scale to Fit. Di bagian ini berfungsi untuk mengatur besarnya skala isi dokumen, seperti memperbesar atau menyesuaikan besarnya kertas sehingga nggak ada ruang kosong yang sia-sia ya. Di sini ada width, height, dan scale. Kemudian di berikutnya ada sheet option. Fungsinya adalah untuk mengatur tampilan lembar kerja atau worksheet pada saat pengerjaan. Nah, ketika dicetak
Ini bisa menampilkan dan menyembunyikan grid line, heading lembar kerja Microsoft Excel, dan lain sebagainya. Nah, di sini bagian utamanya ada grid line dan heading. Nah, grid line ini adalah garis bantuan ya yang membentuk sel. Ini, garis-garis ini namanya grid line. Jadi kalau kita mau perlihatkan grid line-nya, kita centang ini. Kalau mau hilangkan, tinggal hilangkan centangnya seperti ini, maka garisnya akan hilang. Kemudian selanjutnya di sini di bagian sheet option ada headings. Sesuai dengan namanya, fungsinya adalah untuk memunculkan dan juga menyembunyikan heading dalam lembar kerja maupun saat di print. Nah, contohnya seperti ini ya. Kalau kita hilangkan centangnya, maka headingnya akan hilang. Tapi kalau kita centang lagi kepalanya ini, headingnya ini akan muncul. Kemudian yang terakhir di bagian pack layout ada arrange. Nah, group arrange ini memiliki fungsi untuk menata objek satu pada objek lain seperti gambar, bentuk-bentuk dasar seperti lingkaran, kotak, dan tulisan supaya menyatu dalam dokumen. Nah, di dalam arrange ini ada beberapa tools, ada bring forward, send backward, selection pen, dan align. Kalau bring forward ini fungsinya adalah untuk memindahkan objek supaya berada di depan objek lain. Misalnya nih ada sebuah objek lingkaran yang berada di belakang objek kotak. Nah, apabila menerapkan fitur ini, maka bentuk lingkaran bisa menjadi di depan objek kotak. Nah, selanjutnya send backward. Ini fungsinya adalah untuk mengubah posisi suatu objek supaya berada di belakang objek lainnya. Jadi kebalikan dari bring forward ya. Lalu ada selection pen. Ini fungsinya adalah untuk memunculkan panel berisi objek apa saja yang diseleksi. Kemudian bisa mengaturnya supaya disembunyikan atau ditampilkan dalam dokumen tersebut. Lalu ada align. Ini fungsinya adalah untuk memudahkan pengaturan peletakan objek dalam sebuah halaman, seperti berada di atas, di tengah, bawah, ataupun menempel pada grid line ataupun objek lain dengan perintah snap. Lalu selanjutnya di sini ada yang bentuknya abu-abu ya, ada group sama rotate ya. Nah, group ini fungsinya adalah untuk menyatukan beberapa objek menjadi satu ataupun membatalkannya. Kalau rotate ini fungsinya untuk memutar objek ya pada sudut tertentu dalam derajat sesuai dengan kebutuhan. Oke teman-teman, inilah beberapa bagian dari menu pack layout yang bisa teman-teman ketahui. Kalian bisa mengingatnya secara garis besar dan bisa menggunakannya untuk memudahkan dalam pembelajaran pengelolaan data di Excel. Terima kasih sudah simak video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Dan nantikan video tutorial selanjutnya yang akan membantu kalian untuk mengenal bagian-bagian lain dari Excel. Nah, video selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dari menu formula. Jadi, nantikan video selanjutnya ya. Sampai jumpa lagi dan see you!